Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang fluida statis, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yakni fluida dinamis atau fluida yang mengalir. Pernahkah kalian berpikir mengapa mobil balap atau mobil-mobil lainnya ujungnya dibuat berupa moncong seperti ini? Serta bagian belakangnya diberi penahan seperti ini. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar dulu tentang dasar-dasar dari fluida dinamis. Pada kesempatan kali ini, kita punya dua target. Yang pertama, kalian akan mengetahui syarat fluida ideal. Yang kedua, kalian akan mampu menjelaskan tentang hukum kontinuitas. Syarat suatu fluida dikatakan sebagai fluida ideal apabila ia memiliki tiga hal berikut ini. Yang pertama, fluida tidak mengalami gesekan atau non-viscous. Artinya, gesekan antara fluida dengan dinding wadahnya bisa diabaikan. Kedua, fluida mengalir secara stasioner, yakni fluida memiliki garis alir tertentu, serta untuk luasan penampang yang sama, kelajuan airnya juga akan sama. Ketiga, fluida tidak termampatkan alias non-compressible. Artinya, apabila ada tekanan yang diberikan kepada fluida, maka fluida tidak mempengaruhi perubahan volume. Tidak memuai jika dia tidak memampat apabila dia ditekan, dan tidak memuai apabila dia divakumkan. Berikutnya tentang karakteristik aliran. Ada dua macam karakteristik aliran suatu fluida. Yang pertama yakni aliran laminer serta aliran turbulen. Untuk memudahkan kalian memahami tentang aliran laminar dan turbulen, perhatikan gambar berikut ini. Pada laminar flow, gambar yang pertama ini, laminar flow, maka arah dari garis alirnya berupa arah yang sejajar, sehingga dia bisa mengalir ke depan dengan mudah. Sedangkan pada turbulent flow, maka arah garis alirnya di sini seperti kalian lihat, mereka saling acak, sehingga dia tidak bisa mengalir. Berikutnya tentang hukum kontinuitas. Inti dari sebuah hukum kontinuitas adalah bahwa debit atau volume air yang keluar setiap detiknya nilainya adalah konstan atau sama. Pernahkah kalian mengalami menyiram tanaman seperti ini yang ujung selangnya dipencet? Nah, kira-kira bagaimana jarak tanaman yang disiram kalau ujungnya dipencet? Biasanya untuk tanaman yang jauh, daripada kita harus mendekati tanaman tersebut, maka lebih baik kita menyempitkan ujung selang tersebut dengan cara dipencet. Atau kalau yang zaman sekarang sudah ada pengatur luas diameter ujung selangnya, luas penampang selangnya. Nah, apa hubungannya dengan hukum kontinuitas? Di sini sudah ada gambar dari dua penampang pipa. Yang pertama penampang kecil, yang di sini kita tuliskan sebagai A1, dan aliran yang melalui penampang A1 kita beri simbol V1. Sedangkan yang ini adalah penampang kedua lebih besar daripada A1 dengan laju aliran V2. Maka sesuai dengan hukum kontinuitas bahwa
jumlah air atau debit air yang mengalir setiap detik, walaupun berbeda luas penampangnya harus sama. Dengan demikian, kita bisa menuliskan debit air pada penampang 1 adalah A1 luas penampang dikalikan kecepatan V1 sebagai tingginya. Sedangkan pada penampang kedua adalah luasan penampang kedua dikalikan laju alir kedua V2. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas, yakni jumlah air yang mengalir pada penampang pertama akan sama dengan jumlah air yang mengalir pada penampang kedua dan sama dengan jumlah air yang mengalir pada penampang ketiga dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ketika fluida melewati daerah yang lebih lebar, maka kecepatan alirnya akan berkurang. Sedangkan apabila ia melewati daerah yang sempit, maka kecepatan alirnya akan bertambah, sehingga hasil perkalian dari A dan V nilainya akan selalu sama. Latihan soal untuk kalian. Air mengalir pada pipa mendatar dengan diameter pada masing-masing ujungnya 6 cm dan 2 cm. Jika pada penampang besar kecepatan air 2 meter per sekon, tentukan A. Kecepatan aliran pada penampang kecil. B. Volume fluida yang keluar setelah 3 sekon. Siap anak-anak? Sekarang pembahasannya. Tadi di soal sudah diketahui bahwa diameter penampang pertama adalah 6 cm. Lalu diameter penampang kedua adalah 2 cm. Laju aliran pada penampang pertama adalah 2 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah laju aliran pada penampang kedua, yakni V2? Kemudian, berapakah volume air yang terkumpul setelah mengalir selama 3 sekon? Oke, kita jawab. Untuk mengetahui laju pada aliran penampang kedua, kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Beda ya, di sini V adalah kecepatan, V kecil velocity, sedangkan di sini yang kedua V besar ini adalah volume. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari persamaan kontinuitas ini, A adalah luas penampang pertama, karena dia bentuknya selang, berarti luas penampangnya berupa lingkaran. Dan kita ketahui luas lingkaran, kalau diketahui diameternya adalah 1/4 pi D1 kuadrat. Pi 1/4 pi D kuadrat. Begitu pula untuk luas penampang yang kedua, 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, ini ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kemudian ini 1/4 pi sama-sama memiliki suku 1/4 pi, bisa kita buang sehingga sisanya adalah D1 kuadrat V1 dan D2 kuadrat V2. Diameter penampang pertama adalah 6 cm. Jika kita jadikan ke meter, maka 6 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa kuadrat. Kemudian laju aliran pipa pertama adalah 2. Berikutnya kita isikan 1/4 pi-nya tadi sudah dicoret, tinggal D2 kuadrat. D2 adalah 2 cm. Kita jadikan ke meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. V2 ditanyakan. Nah, ini masing-masing ruas kiri dan kanan memiliki 10 pangkat min 2 kuadrat.
Ini juga 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi ini bisa kita coret 10 pangkat min 2-nya, tinggal 6 pangkat 2. Di sebelah sini kali 2, di sebelah sini 2 pangkat 2 kali V2. Dan akhirnya diperoleh V2 adalah 18 meter per sekon. Jelas ya anak-anak? Berikutnya kita ke pertanyaan yang B. Berapakah volume yang terkumpul setelah mengalir selama 3 sekon? Oke. Volume dengan bentuk pipa berupa selang, berarti kita identikan dengan tabung. Oke. Volume tabung diperoleh dari luas alas dikali tinggi dikali waktu 3 sekon, selama 3 sekon. Nah, luas alasnya seperti kita ketahui tadi, kita peroleh dari 1/4 pi d kuadrat. Kemudian sebagai tinggi tabungnya itu adalah laju aliran airnya, yaitu V1. Kemudian berapa lama mengalirnya? 3 sekon, kita isikan nanti T-nya 3 di sini. Lalu kita substitusikan semua nilainya. 1/4 pi-nya adalah 3,14 dikali D satunya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian V satunya adalah 2 kali 3. Sudah lama-lama kok ya. Gimana? Mudah kan anak-anak belajar fisika? Ingat, fisika itu asyik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.